Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum dan menggisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, perselisihan Yesus dengan orang-orang Farisi selalu ada-ada saja. Tapi para murid itu kadang-kadang juga tidak tahu aturan. Hari Sabat sudah tahu, apalagi itu memetik gandumnya siapa. Tapi itulah yang mereka buat, dan membuat bagi orang yang berpegang teguh pada peraturan dan yang tidak suka, dasaran tidak suka itu apik ya dadi elek, elek apa meneh. Sehingga orang-orang Farisi itu menegurnya. Itulah. Tetapi peristiwa itu lalu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mewartakan kebenaran. Bukan soal orang melanggar aturan dibetulkan atau dibenarkan, tetapi bagaimanakah peraturan itu membawa keselamatan. Kalau Daud bersama prajuritnya mereka berperang dan dalam kelaparan, dan dikatakan masuk ke bait Allah lalu mengambil roti, ya itu tidak fatal lah. Ya salah, tetapi kan tidak fatal. Fatal lagi kalau tidak mau ngambil itu demi hukum sampai anak buahnya mati, nah itu kesalahan. Saya yakin hal itu tidak mengaburkan suatu peraturan. Tapi orang yang pegang peraturan ya lebih baik mati toh daripada mengambil atau menyalahi peraturan. Nah, Yesus mengajak sampai pada peraturan yang menyelamatkan orang, tata tertib yang menyelamatkan. Dan siapakah pembawa keselamatan? Bukan tata tertibnya, tetapi adalah isi dari tata tertib yang diwartakan dalam kitab para nabi. Tidak ada lain adalah dirinya sendiri. Maka pada akhir sabda dikatakan, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Jadi sekalian, dengan sabda ini menjadi nyata pula dalam kehidupan dan pola karya dari Petrus Claver. Ia sebagai rohaniwan mestinya bekerja sebagai atau bidang kerohanian saja. Tetapi Petrus Claver berupaya
memberi pelayanan yang sepenuhnya pada kehidupan umat manusia, baik sebagai orang-orang yang ada di tengah perbudakan dan juga yang sedang dalam penderitaan karena wabah pes, yang akhirnya dia sendiri juga terkena dan meninggal. Pola pikir dia yang berkembang tidak hanya sebatas yang tertulis, yang diatur, tetapi menjadi suatu kesempatan dia mewujud nyatakan sabda Tuhan dan hidupnya sendiri dijadikan suatu kesaksian. Baiklah, kita mohon supaya karena rahmat Tuhan kita juga dimampukan untuk berkembang, berpikir kreatif untuk tugas karya pelayanan kita dengan positif, dengan baik, dan semakin mewujud nyatakan rahmat Tuhan dalam kehidupan bersama. Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa.